Halo halo Scorpio, sekarang kita general reading ya. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat. Kita reading untuk bulan Januari. Ini untuk Sun, Moon, and Rising in Scorpio. Bulan Januari mudah-mudahan ada kabar baik, ada hal-hal positif ya. Dan kelihatannya begitu ya. Kelihatannya memang akan ada hal-hal baik setelah kamu itu mau move on, mau beranjak dari comfort zone. Kamu mengambil keputusan yang tepat. Kamu nggak takut ya untuk memutuskan sesuatu, karena meskipun itu bukan keputusan yang menyenangkan semua pihak, tapi itu adalah keputusan yang terbaik ya. Ya, banyak sekali pelajaran yang akan kamu petik ya di bulan Januari. Memang pada awalnya tuh terasa berat, karena memang pelajaran hidup itu nggak ada yang gampang ya. Tapi percayalah ya, ini kayak sebagai pondasi untuk masa depan kamu. Dan percayalah bahwa kejadian yang kurang enak atau keputusan yang diambil itu ya, meskipun saat itu terasa berat, tapi ini untuk kebaikan kamu juga. Nanti pada waktunya kamu tuh akan merayakan ya keputusan yang kamu ambil. Ya, untuk saat ini memang kamu kayak nggak punya pilihan lain ya. Dari sini juga kamu akan belajar. So, teman-teman Scorpio, kalau misalnya mengalami dilema atau ada hal-hal yang kurang enak, di sini kalau bisa jangan menolak ya, atau kayak jalani aja, let it flow. Apalagi di sini ada Five of Swords ya. Kalau kamu fight, kalau kamu berusaha untuk menolak atau menghindar, percuma, karena memang situasinya tidak kondusif. Jadi kamu memang harus menghadapi ini, dan mungkin ya kamu akan mendapatkan pertolongan ya. Walaupun pertolongan itu kamu merasa kayak kurang gitu ya, kok cuma segitu aja. Nah, bisa jadi di bulan berikutnya ya, nanti baru deh kamu tuh bisa melihat, oh ternyata kejadiannya waktu itu ya di bulan Januari itu memang hal yang terbaik ya untuk bisa menjadi pondasi ke bulan-bulan berikutnya, bahkan untuk menjadi pondasi di tahun ini. So, misalnya kalau kamu butuh pertolongan, terus ada yang menawarkan pertolongan ya, tapi kayaknya kok kamu kurang sreg, atau kayak bukan kayak gitu sih yang aku perluin, sebaiknya sih jangan langsung menolak ya, karena di sini aku merasakan sebenarnya orangnya tulus mau menolong, cuma mungkin belum sinkron aja apa yang kamu maksud dengan apa yang dia tangkap, dan sebaliknya gitu ya. Perlu komunikasi lebih lanjut, dan percayalah ya, nanti selanjutnya akan bergulir. Jadi kalau misalnya kamu tuh merasa, aduh kayaknya enggak deh gitu ya, justru kamu tuh harus memberikan kesempatan. Jangan langsung memvonis gitu ya, jangan langsung ngekat. Ya, jangan defensif. Dan ini bisa berlaku di segala hal ya. Tadi aku kasih contoh misalnya kamu perlu pertolongan ya, perlu bantuan. Bisa juga kayak misalnya kamu itu harus mengambil keputusan, tapi kamu merasa keputusan itu bukan keputusan yang enak gitu ya. Kamu tuh nggak enak gitu ya mengambil keputusan itu. Nah, kalau di sini ya, karena ada si Queen of Swords, sebenarnya keputusan kamu itu adalah keputusan yang terbaik. Cuma memang belum kelihatan gitu ya keuntungannya atau hasil yang memuaskan. Tapi nggak apa-apa, selama keputusan itu adalah keputusan yang terbaik, ya harus diambil. Kalau enggak ya
kamu nggak akan bisa stabil ke depannya ya. Justru keputusan yang kamu ambil di bulan Januari ini adalah untuk kestabilan kamu di sepanjang tahun ya. Yang aku rasakan sih seperti itu. Oke, sekarang kita ke Oracle Advice ya. Oke, ya, choose a new direction. Oke, aku jadi bisa memahami ya kenapa kamu merasa kok kayaknya berat gitu ya mengambil keputusan ini. Karena kayak kamu tuh harus mengubah haluan. Padahal mungkin kayak kamu tuh sudah menyusuri jalan ini gitu ya, sudah setapak demi setapak, sudah beberapa ratus meter, bahkan mungkin sampai berkilo-kilometer. Tahu-tahu kamu tuh harus mengubah haluan ya. Cuma kamu gak usah khawatir. Justru ini saat yang tepat ya. Bulan Januari ini kamu harus mengambil keputusan itu, mengambil langkah itu, mengambil new direction. Kalau kamu tunda lagi ya akan lebih lama lagi prosesnya, atau bahkan mungkin akan gagal ya. Bisa jadi seperti itu. Jadi kalau perlu kamu memang harus mengubah haluan, harus mengambil jalan yang lain, lakukan di bulan Januari ya, sebelum terlambat. Ya, ini bisa di segala hal gitu ya. Mungkin kalau di percintaan ini tuh kayak yang nggak dapat restu ya. Tapi ini bukan berarti kamu harus memutuskan calon pasangan kamu gitu ya setelah menonton reading ini. Oh berarti memang nggak direstui, ya udah putus aja. Bukan seperti itu ya. Tapi sebagai pertimbangan, kalau memang jalannya itu sulit ya dan nggak mendapatkan restu, di sini yang ekstrimnya memang putus. Tapi ini ya, ambil jalan yang lain. Bisa jadi kayak mungkin kamu tuh cari pendekatan yang lain. Mungkin kamu cari mediator. Kamu minta apakah keluarga besar atau kerabat ya. Mungkin orang tuanya itu punya sahabat atau orang tua kamu itu punya sahabat. Nah, curhat sama orang itu, orang yang dituakan ya, yang aku rasakan seperti itu, yang akan bisa membantu kamu meluluhkan hati orang tua supaya mendapatkan restu. Ya, seperti itu ya contohnya ya. Oke, sekarang kita lihat dari Treasure Chest. Wow. Ini inline ya dengan si The Hierophant ini. Kalau kartu ini keluar, berarti memang ada hikmah. Ada pelajaran hidup ya. Di Januari ini ya untuk Scorpio, pelajaran hidupnya mungkin terasa berat. Tapi percayalah gitu ya. Lebih baik di awal tahun beratnya, tapi kemudian ke sananya lancar gitu ya, daripada kamu awal tahun itu bersenang-senang ya, having fun, segala sesuatunya terasa ringan, tapi seterusnya tuh berat. Ya jadi kayaknya mendingan kayak gini deh, berat-berat di awal, dan beratnya ini bukan kayak berat yang akan membebani terus, tapi kayak berat untuk dijalani karena ini mengandung pelajaran hidup yang besar kayak gitu. Nah, bisa jadi ya sebagai contoh misalnya kalau kamu tidak direstui dengan yang sekarang dan ya akhirnya memang tidak berjodoh, kamu akan menemukan jodoh yang lebih cocok ya, yang benar-benar soulmate-nya kamu. Nah, di sini consultant expert ya, The Hierophant ini yang tadi aku kasih contoh, mungkin kalau kamu ingin meluluhkan hati orang tua, kamu bisa konsul dengan kerabat, dengan sahabatnya gitu ya, orang yang senior. Bisa juga dengan profesional ya. Ini tergantung dengan masalahnya apa. Nah, yang aku rasakan sih ini nanti nggak lama ya. Mungkin prosesnya di Januari ini ya seperti ini. Nah, ketika kamu menjalani semuanya, maka di bulan Februari atau Maret gitu ya, kamu akan bisa melihat, oh ternyata dulu tuh
kejadian itu tujuannya adalah ini gitu. Ya, ini memang luas sekali ya aku menerangkannya ya. Karena memang pelajaran hidup itu susah untuk dijelaskan, hanya bisa dirasakan ya. Ibaratnya kayak kalau dapat pelajaran hidup itu, wah, kalau aku mengalaminya sendiri juga kayak, aduh, kalau bisa nggak mau nih ngalamin yang kayak gini gitu ya. Cuma di sini aku sebagai reader, aku harus menyampaikan, bukan berarti kayak menggampangkan gitu ya. Cuma aku berharap buat Scorpio yang menghadapi pelajaran hidup berat ya atau besar di bulan Januari, itu pantang menyerah, karena ini ya seperti kamu akan menemukan hikmahnya, seperti menemukan harta karun. Nah, kalau di keuangan, pekerjaan, karir juga sama ya. Mungkin di bulan Januari itu babak belur, kerjaan kamu berat, kemudian usaha kamu itu menurun, banyak hambatan ya. Tapi kemudian kamu melewatinya dengan berlapang dada gitu ya, kamu ikhlas menjalaninya. Nah, kamu akan memetik hasilnya mungkin di bulan Februari atau paling lambat di bulan Maret. Jadi pekerjaan kamu yang berat atau usaha yang mandek, yang menurun, itu akan membaik di Februari dan Maret. Bahkan kamu akan mendapatkan pertolongan ya. Bisa jadi pertolongan itu dari yang senior, ada juga yang mendapatkan pertolongan dari calon pasangan atau partner hidup. Kayak gitu. Oke, Scorpio. So, demikian dulu reading untuk kamu. Semoga membantu. See you and take care.